Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini kita akan melanjutkan part yang pertama. Jadi ini yang part keduanya. Bagi kalian yang belum mendengarkan part yang pertama, harap mendengarkan yang part pertama dulu. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Lo tahu ciri-ciri yang ngambil batu itu, Bang? Tanya Umar lagi. Iya, gue lihat orangnya. Kayaknya harus kita kumpulin nanti teman-temannya Fangi yang pada naik gunung itu, biar masalah cepat selesai. Jelasku. Ya bener, gue harus kumpulin mereka. Jangan sampai masalah ini malah panjang kemana-mana. Sekarang Fangi, nggak tahu besok siapa lagi yang kena. Toh intinya itu MG mau barangnya balik. Dan yang paling penting Fangi harus sehat lagi seperti sedia kala. Batinku. Baru aja nikmatin rokok, detik-detik mau habis, tiba-tiba aku tersadar. Udah berapa lama Sukma Fangi ketahan di sana ya? Apa fisiknya Fangi masih kuat ya? Karena sebetulnya antara jasad dan Sukma nggak boleh terlalu lama terpisah. Bahaya. Gerutuku dalam hati. Mar, celutekanku ngagetin si Umar. Sempak lu, bikin kaget aja. Apaan? Jawabnya kesel. Kabarnya Fangi sampai hari ini gimana ya? Di badannya ada yang aneh? Apa enggak? Tanyaku. Kagak tahu lah. Teman-temannya juga belum ada yang pernah kesana, Bang. Terakhir kan kita cuma lihat dari foto itu. Bales si Umar. Bahaya, Mar. Kayaknya kita harus cepat ketemu Fangi. Gue takut dia nggak kuat lagi. Pokoknya secepat mungkin kita harus ketemu Fangi ya. Terangku. Besok kita ke rumah Fangi. Besok kita ke rumah Fangi untuk izin sama nyokapnya. Umar pun cuma ngangguk doang. Tanda setuju. Kelihatan mukanya bingung. Mungkin gak ngerti maksud omonganku. Ngi, kuat ya Ngi. Tolong kuat Ngi, please. Gue percaya kok lo pasti kuat. Bisikku dalam hati. Setitik cahaya di tengah kegelapan. Karena tuntutan pekerjaan, gue gak bisa datang pagi-pagi ke rumah Fangi. Rasanya udah gak jelas. Di tempat kerja pun pikiranku cuma ke Fangi. Kenapa gini banget sih? Akhirnya balik juga. Gerutuku dalam hati. Gue langsung OTW ke rumah Fangi ya, Mar. Isi WhatsApp gue ke Umar. Oke, balasnya singkat. Sesampainya di sana, gue lihat Umar udah duduk manis di teras depan. Anak setan. Kalau bawa motor emang gak bisa pelan. Gerutuku dalam hati lagi. Udah di sini aja loh. Sapa aku. Lu kan memang selalu kalah kalau urusan nyampe. Kebanyakan ditikung sih lo, ledeknya. Ah, bangke lo. Jawabku kesel. Tanyaku sambil ngelongok ke dalam rumah. Gue lihat ada 4 orang lagi ngobrol sama ibunya Fangi. Itu teman-temannya Fangi yang pada naik gunung, Bang. Tadi sempet ngobrol gue sama mereka sambil nunggu lo nyampe. Terang si Umar. Pas banget, balesku. Aku pun langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum. Sapa gue ngebuka obrolan. Waalaikumsalam. Jawab mereka. Ibunya Fangi senyum melihat aku datang, lalu nyuruh aku duduk. Gimana Bu kabarnya? Semoga sehat terus ya Bu. Gue coba basa-basi ke ibunya Fangi. Alhamdulillah Dek. Tumben kesini lagi. Ada apa? Tanya ibunya Fangi. Gak apa-apa Bu. Mau jenguk ibu aja. Gue coba hindari maksud tujuan gue ke sana. Mau ibu bikinin kopi Dek? Tanyanya lagi. Gak usah Bu, makasih. Hari ini ngopi mulu saya. Kembung atuh. Jawab gue sambil tertawa.
Ini teman-temannya Fangi ya? Yang pada naik gunung itu? Tanya gue dan tanyaku ke tamunya si ibu. Iya bang, jawab mereka. Gue boleh ngobrol gak sama kalian nanti? Pinta gue ke mereka. Emang ada apa bang? Tanya salah satu dari mereka. Dari mukanya mereka terlihat bingung. Gak apa-apa, nanti aja aku kejelasin ya. Ada yang mau gue tanya, gak apa-apa kan? Gue coba ngeyakinin mereka. Iya bang, gak apa-apa, jawabnya. Gak lama gue ngeliat mereka berbisik-bisik. Ya udah bu, saya ke depan dulu ya. Gak enak Umar sendirian di luar. Sambil gue berdiri minta izin buat ke depan. Iya nak, gak apa-apa. Maaf ya ibu gak bisa nemenin. Jawabnya merasa gak enak samaku. Gak apa-apa kok bu, ibu kan lagi ada tamu. Jawab gue sambil berjalan ke depan. Sambil jalan ke depan, gue mikirin gimana caranya buat ngebuka omongan nanti ke teman-temannya si Fangi ini. Jangan sampai gue salah ngomong, akhirnya malah bikin masalah baru. Akhirnya gue duduk samping Umar sambil bakar rokok. Gimana bang? Tanyanya. Entar dulu, gue lagi mikir sempak. Jawabku agak kesel. Gak lama kemudian, maaf bang, tadi kenapa? Tanya salah satu dari mereka nyamperin gue. Udah beres ngobrol sama ibu bang. Jawab gue sambil nengok ke dalam rumah. Gue lihat ibunya Fangi jalan ke dapur. Udah bang, gue mau izin ketemu sama... Udah bang, gue mau minta izin ketemu sama Fangi, tapi gak diizinin sama si ibu. Jawabnya pelan. Gue lihat satu-satu mukanya pada bete. Sini duduk, ngerokok dulu aja, santai. Gue coba ajak mereka duduk bareng. Maaf nih sebelumnya, bukan mau ikut campur ya, tapi biar bagaimanapun Fangi juga teman gue. Aku mencoba untuk menjelaskan pelan-pelan kepada mereka. Gue juga nggak bisa diem kalau temen gue kenapa-napa bang. Nah di sini gue ngelihat ada sesuatu yang aneh. Gue agak sedikit ngerti masalah begituan, masalah makhluk halus bang. Kemarin pas gue dari sini, gue juga dimimpiin Fangi. Gue mencoba menjelaskan lebih lanjut ke mereka. Ya biarpun ada sedikit kebohongan, tujuanku hanya untuk menginvestigasi lebih lanjut. Maksudnya abang, orang itu bisa gitu bang? Tanya mereka penasaran. Ya kurang lebih gitu deh, jawab gue. Terus bang, ada yang aneh gimana? Tanya mereka lagi dengan muka yang serius. Iya, di sana kalian aneh-aneh gak? Nemu apa gitu? Apa ngambil sesuatu gitu? Gue coba ngorek mereka. Enggak ah bang, jawab mereka sambil saling menatap. Tapi gak tahu juga kalau ada yang lain. Kan kita gak kenal semua. Celetuk satu orang. Loh, kalian gak saling kenal emang bang? Tanya gue heran. Enggak bang, itu kan ada yang dari Tambun, ada yang dari Bekasi Barat, ada yang dari Bekasi Timur bang. Jelas mereka. Jadi kita join komunitas gitu. Nah ada yang usul naik ke Gunung Guntur. Jadi nggak saling kenal semua bang. Kita baru kenalan di sana pas di gunung. Jelasnya lagi. Oh begitu, kataku sambil garuk-garuk kepala, agak bingung. Jadi yang abang lihat tuh apaan? Ada yang ambil sesuatu gitu maksudnya? Tanya mereka. Iya, gue lihat salah satu dari kalian ada yang ngambil sesuatu. Sesuatu itu adalah batu bang. Ciri-cirinya orangnya kurus, jangkung, rambutnya agak ikal pendek, warna kulitnya agak-agak hitam gitu. Kenal nggak kira-kira? Tanya gue. Bentar ya bang. Mereka coba mengingat-ingat. Kayaknya ada deh bang.
Aduh, gue lupa namanya lagi. Bentar ya, kayaknya gue punya fotonya pas kita lagi bareng-bareng semua. Jawabnya sambil ngebuka galeri HP-nya. Duh, untung ini orang punya foto semua yang pada naik gunung. Batin gue sambil ngebuang nafas berat. Lega. Gak lama kemudian, nih bang fotonya. Yang ini bukan orangnya. Sambil nunjuk ke satu orang berdiri paling belakang di foto itu. Lalu gue perhatiin pelan-pelan dengan teliti. Mirip banget apa yang sama gue lihat tadi. Nah, bener nih orangnya. Kenal lo sama dia? Tanya gue antusias. Ini orang Tambun bang. Bentar deh. Kayaknya gue punya nomor salah satu orang Tambun itu. Biar gue tanyain dulu kali. Siapa tahu ada yang kenal. Jawabnya sambil menjauh dari kita. Dia langsung telepon itu orang rupanya. Bagus. Untung pada bisa diajak kerja sama nih orang-orang. Jawab gue dalam hati. Tapi kok Fangi yang kena ya bang? Tiba-tiba salah satu dari mereka nanya ke gue. Itu nanti dulu ya, gue jelasinnya. Selesain dulu satu persatu masalahnya. Tegas gue. Di sini harapan gue gede banget buat Fangi. Gue ngelihat akhirnya ada sedikit jawaban dari jalan buntu yang gue temuin. Terima kasih ya Allah. Semoga jalan yang gue ambil bisa bikin Fangi sembuh. Kata temennya namanya Baim bang. Jawab itu orang selesai telepon. Dia baru aja masuk komunitas seminggu yang lalu bang. Jelasnya lagi. Oh gitu. Bisa nggak lo kumpulin semua orang yang ikut pendakian? Ada yang gue mau bahas soalnya. Bintang gue ke mereka. Siap bang. Nanti kita usahakan bang. Jawab mereka setuju. Yaudah, gue mau ke nyokapnya Fangi dulu ya, sebentar. Ada yang mau gue obrolin lagi. Gue pun masuk ke dalam. Ibu, sapa gue sambil menunggu kedatangan si ibu. Gak lama si ibu keluar dari kamarnya. Ya dek, kenapa? Jawab si ibu. Gini bu, ada yang mau saya obrolin sama ibu. Sambil gue duduk di sebelah ibunya Fangi. Iya dek, ada apa? Jawabnya penasaran sambil liatin gue. Gak lama gue lihat Umar dan teman-temannya Fangi masuk ke dalam. Mungkin mereka penasaran juga sama apa yang gue lihat. Mungkin mereka penasaran juga sama apa yang lagi gue obrolin di dalam. Mereka duduk berjajar di depan gue dan ibunya Fangi. Gue sempet ambil nafas panjang dulu, siapin mental takut nanti ada argumentasi sama si ibu. Gini bu, tolong izinin saya buat ketemu Fangi ya bu. Saya mau pastiin sesuatu. Saya takut Fangi kenapa-napa. Gue coba meyakinkan ibunya Fangi. Maksud adik gimana ya? Itu Fangi kan lagi diobatin. Bantu doain aja semoga Fanginya cepat sembuh. Si ibu coba melarang gue untuk ketemu Fangi. Ini udah seminggu bu, Fangi diobatin di sana kan? Tapi sampai hari ini belum ada perubahan sama sekali. Maaf, bukannya saya mau sok tahu bu, tapi saya sedikit ngerti tentang hal-hal gaib. Kali ini aja saya bisa ngebantu Fangi. Gue mencoba untuk ngeyakinin si ibu. Maaf ya dek, bukan ibu gak percaya, tapi ibu udah capek. Ibu udah gak punya apa-apa lagi. Terangnya. Di sini gue lihat arah obrolan ibunya Fangi. Dia nyinggung masalah biaya atau biasa disebut orang mahar. Ya Allah ibu, saya murni mau nolong. Saya sama sekali nggak minta apa-apa bu. Fangi itu teman saya. Masa iya buat temen harus pakai bayaran segala? Jawab gue dengan nada yang agak tinggi. Di sini yang gue garis bawahi, gue sangat nentang tentang pengobatan di luar sana yang patokin buat bayar sekian. Alasan inilah, itulah, dan lain sebagainya. Hei, halo. Itu ilmu yang kalian punya asalnya dari mana? Apa kalian bayar buat dapet ilmu itu? Itu ilmu gratis loh. Gak ada yang namanya harus bayar pakai rupiah. Jadi kalau mau nyari uang, ya kerja. Bukan malah kalian
kasih harapan kosong ke orang lain dengan iming-iming sembuh. Mereka berharap masalah mereka selesai, bukan malah ditambah masalahnya. Ngaku orang pintar, tapi kelihatan bodoh. Oke, maaf. Skip lah. Di sela keheningan di antara gue sama nyokap Fangi, akhirnya gue mutusin buat kasih bukti ke si ibu. Biar si ibu percaya kalau gue nggak main-main. Serius, ikhlas bantu Fangi dan keluarganya. Maaf bu, gini deh sekarang. Biar saya buktiin ke ibu ya. Dan ibu juga gak perlu mikirin biaya-biaya. Ibu biasa pegang omongan saya. Disaksiin sama temen. Ini disaksikin sama teman-teman semua. Jawab gue meyakinkan mereka semua. Sekarang yang lagi sama Fangi siapa bu? Tanya gue. Ada bapaknya yang nemenin Fangi di sana dek. Jawabnya pelan. Mungkin si ibu lagi bingung antara percaya atau tidak percaya sama gue. Dalam hati, bodoh amat. Yang penting gue ketemu Fangi dan masalah ini cepat selesai. Yaudah, biar saya lihat sebentar ya bu, kondisi Fangi di sana. Jawab gue dingin karena gue mulai fokus sama apa yang mau gue lihat. Berdasarkan pengalaman bertemu orang-orang dengan berbagai permasalahannya dan dengan sedikit pengetahuan yang gue dapetin dari pengalaman, setelah melihat dan menghitung akhirnya gue ngasih pertanyaan ke nyokapnya Fangi. Fangi di sana makin parah bu. Kalau yang saya lihat, badan Fangi udah ngeluarin hawa dingin. Kalau nggak percaya, coba bapak suruh duduk di samping Fangi sambil tangannya dideketin di atas dadanya Fangi. Terus badannya Fangi dari pinggang ke bawah udah nggak bisa digerakin bu. Udah nggak fungsi. Kalau mau didiemin terus bahaya bu. Gue coba ngejelasin detail apa yang gue lihat. Kalau ibu tetap nggak percaya, ditelepon aja sekarang bapaknya Fangi buat cek kondisi Fangi. Gue coba ngeyakinin lagi. Sebentar ya dek, jawab si ibu sambil mengambil telepon genggamnya. Gak lama terdengar nada telepon dengan posisi loudspeaker. Gila, dia pakai loudspeaker. Berarti orang-orang bakalan dengar semua. Kalau sampai salah apa yang gue sebutin tadi, mampus gue, bisa berantakan semua. Dan yang pasti gue malu karena salah penglihatan. Kata gue berbisik. Assalamualaikum bu, ada apa bu? Baik-baik aja kan ibu? Jawab seseorang di telepon tersebut. Iya pak. Waalaikumsalam. Gak apa-apa pak, cuma mau tanya kondisinya Fangi. Jawab si ibu. Emang Fangi badannya dingin ya pak? Coba deh bapak deketin tangan bapak ke dadanya Fangi, pinta si ibu. Loh, ini ada apa bu? Kok tiba-tiba nanyanya gitu? Jawab si bapak dengan nada heran. Udah, bapak jangan banyak nanya dulu. Dipegang dulu pak. Jawab si ibu ketus. Iya bu, ini bapak mau pegang. Sebentar. Si bapak akhirnya ngikutin kemauan si ibu. Gak lama kemudian, iya bu, dingin. Kok ibu tahu sih? Ada apa sih bu? Jawabnya penasaran. Terus itu kakinya Fangi emang udah gak bisa digerakin pak? Tanya si ibu tanpa ngejawab pertanyaan si bapak tadi. Iya bu, kalau itu tadi bapak juga mau ngabarin keadaan Fangi di sini. Bapak tadi mau gantiin pampers Fangi, habis BAB, bapak bawa ke kamar mandi. Bapak harus dibantu santri ini ngangkat Fangi. Kakinya lemes. Biasanya kan kalau didiriin masih mau napak kakinya. Kalau sekarang enggak bu, kakinya kayak nyeret gitu, enggak ditapakin. Kayak udah enggak ada tulang. Jawab si bapak menjelaskan dengan bahasa yang kalau menurut gue juga agak ngebingungin. Ya maklum orang tua. Ya udah pak, ntar ibu telepon lagi ya. Jawab si ibu lalu mematikan teleponnya. Sekarang gue lihat nyokapnya Fangi kaget. Shock, mungkin dengar keadaan anaknya di sana. Gak lama air matanya netes. Dia coba tahan biar gak makin deres tangisannya. Buat seorang sosok ibu, gue bisa lihat banget. Sosok yang tegar, sosok yang coba nahan semua perasaannya.
Sosok yang berusaha kuat ngadepin masalah yang lagi menimpanya. Sosok yang mungkin gak semua orang bakal kuat kalau lagi ada di posisi si ibu. Itulah besarnya kasih sayang seorang ibu buat anaknya. Dengan kasih sayangnya, seorang ibu sanggup bertahan dari berbagai kesulitan dan kesakitan yang dia hadapi. Salut buat para ibu di dunia ini. Jadi, itu maksudnya gimana ya, Dek? Kenapa badannya Fangi dingin? Tanya si ibu sambil terisak. Gak tega gue lihat sebenarnya. Gue takut kalau gue jelasin semua malah jadi beban dan pikiran ini ibu. Gue juga takut dia malah ngedrop karena pikiran. Tapi ya cuma cara ini menurut gue biar si ibu percaya sama gue. Maaf bu, bukannya saya mau bikin ibu makin kepikiran ya. Saya juga gak bisa asal ngomong. Tiap omongan yang keluar dari mulut saya nanti pasti bakal dipertanggungjawabin ketika saya mati. Jawab gue dengan nada merendah. Tiap orang yang masih hidup itu badannya pasti ngeluarin hawa panas bu. Mau dia sehat, mau dia sakit, pasti terasa hawa panasnya. Tapi sebaliknya bu, kalau badan orang udah mengeluarkan hawa dingin, itu berarti salah satu tanda udah sampainya batas kekuatan fisik seseorang untuk saatnya pulang ke sisinya. Jelas gue lirih. Gue takut sama ucapan gue bakal ngelukain hati si ibu. Biar gimana pun gue bukan Tuhan. Dan gak sepantasnya gue ucapin kata-kata itu. Tapi itu kenyataannya. Itu pengalaman yang udah kesekian kalinya gue dapet dan gue pelajari. Ya Allah. Cuma itu yang gue denger dari mulutnya nyokap Fangi. Dan makin deras air mata yang keluar dari matanya. Ya Allah, maafin gue karena ucapan gue hari ini gue udah ngelukain hati seorang ibu. Gue udah memupuskan harapan seorang ibu. Gue benar-benar makhluk yang gak punya hati. Gue tega nyakitin seorang ibu. Gue benar-benar berdosa. Ucap gue dalam hati. Gak lama air mata gue juga netes. Kenapa harus gue yang ada di posisi ini? Kenapa Allah selalu ngasih beban lebih ke gue? Kenapa harus gue yang nyaksiin semua peristiwa menyakitkan ini? Gue takut. Gue juga punya keluarga. Gue takut karma. Gue takut sewaktu-waktu nyokap gue ngerasain apa yang lagi gue lihat dan denger hari ini. Ini benar-benar beban yang gue bisa gue lepasin atau gue kasih ke orang lain. Gue terus mengutuk diri gue sendiri. Aku terus mengutuk diriku sendiri di dalam hati. Part kali ini agak beda ya. Karena aku bakal nunjukin beberapa gambaran dari almarhum langsung tentang keanehan yang dia rasakan. 24 Oktober 2014. Akhirnya gue dan teman-teman mutusin buat mendaki gunung lagi. Setelah vakum beberapa bulan karena kesibukan masing-masing, akhirnya gue bisa ngerasain lagi udara kebebasan di alam terbuka yang masih asri bareng sama teman-teman gue. Ketika sama mereka, gue bisa ngilangin semua pikiran yang ngeganggu gue. Gue bisa bebas ketawa, bebas bercanda, gak ada satu hal pun kesedihan yang gue rasain kalau lagi bareng mereka. Ya sambil beresin persiapan buat di gunung karena kita bakal berangkat malam Sabtu. Biar hari Minggunya kita udah bisa sampai Bekasi karena tahu sendiri hari Senin itu kayak apa padatnya di jalanan. Hari keberangkatan. Titik kumpul kami ada di Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sambil menunggu yang lain datang, gue sama anak-anak emang gak ada berhentinya buat bercanda. Ada yang iseng, bacot, ada juga yang cuman duduk sambil ngopi. Gue lihat semua muka nunjukin pada bahagia. Ya iyalah, orang mau naik gunung, hobi kita semua. Dan gak lama rombongan lengkap, akhirnya jalan juga. Rute pertama adalah ke rumah abangnya temen gue. Di daerah Ciketing, gue sama rombongan naik mobil bak yang biasa bawa sayuran. Sampai ke Garut, numpang bareng sayurannya. Tahu sendiri, kalau pendaki itu harus hemat. Buat antisipasi kalau ada apa-apa. Nah dari Garut kita nebeng lagi, truk sampai ke atas. 27 Oktober 2014. Setelah perjalanan panjang, akhirnya gue dan teman-teman berhasil napakin kaki kita di Gunung Guntur.
Gue hirup nafas panjang. Segar. Kayak itu adalah nafas terakhir gue. Lega, udara yang begitu gue rindukan hari ini bisa gue hirup lagi. Gak lupa gue update status FB dulu. Seperti kebanyakan teman-teman gue lainnya. Biar yang nggak ikut pada ngiri. 28 Oktober 2014. Menunggu menari pagi emang paling indah. Sungguh besar keindahanmu ya Allah. Gue lanjutin keseruan gue sama yang lain di gunung ini. Suka duka bareng-bareng lah. Biar ada beberapa kejadian, temen gue ada yang mau pingsan karena kecapean. Mungkin badannya nggak fit tapi maksa mau ikut. Lanjut lagi dengan keseruan dan canda-canda. Dan hari terakhir sebelum turun, kita sempetin mandi di curug. Air di gunung emang paling seger kayaknya. 29 Oktober 2014. Akhirnya home sweet home udah sampai lagi di Bekasi. Masih gak habis-habisnya kami cerita tentang keseruan di Gunung Guntur. Persiapan buat besok panasin teman-teman yang gak ikut naik. 30 Oktober 2014. Gue gak ngerti kok, kayaknya ada yang apa gitu ya. Gak bisa ngejelasin rasanya. Pokoknya gue berasa capek. Pikiran gue kemana-mana. Gue jadi gak semangat mau ngerjain apa-apa. Padahal gue sendiri juga gak tahu gak semangat gara-gara apa. Gue lebih suka duduk diem sendiri, males duduk bareng orang. Enakan sendiri tapi sepi, gak kedengeran berisik suara orang lain. Gue merasa, kok ada yang aneh ya? Gue ngerasa kayaknya orang-orang mulai pada ngomongin gue. Mereka kayak bisik-bisik ngomongin gue. Gue juga mulai jadi sensitif. Gue kesel sama orang-orang. Gue tahu mereka pasti lagi ngomongin gue. Ini tangan gue juga kenapa? Kadang-kadang suka kenceng sendiri, suka gerak-gerak sendiri, suka kejang-kejang sendiri. Apa gue sakit ya? Gue kenapa ya? Sering banget gue ngomong sendiri. Gue kenapa ya? Gue sakit gak sih? Gue juga kesel kalau ada yang ngeliatin gue. Ada yang nanya gue, "Lo kenapa nih?" Gak mau gue jawab. Itu suara bikin gue makin kesel. Kayak suara musuh gue. Gue masih sering nanya sendiri gue, kenapa ya? Apa gue sakit? Gue sakit kali ya? Capek gue lama-lama kayak gini. Tiap orang yang lihat gue, kok kayak pada kesel sama gue? Apa orang-orang gak suka ya sama gue? Gue jadi makin benci lihat mereka. Kenapa sih mereka? 30 Oktober 2014. Makin hari makin gak ngerti sama orang yang gue rasain. Orang-orang pada gak peduli sama gue. Mereka cuma ngumpet bisik-bisik ngomongin dan ngeliatin gue. Gue juga udah berapa hari gue gak makan. Males bawaannya. Gue udah gak peduli deh. Mau ngomongin gue kek, mau liatin gue kek. Gue doain padahal mati semua loh. Makin hari makin benci ngeliat mereka semua. Belum lagi tangan gue makin sering kejang. Gue kenapa sih ya? Gue sakit gak sih? Makin gue omongin, makin gue kesel. Woi Bray, kemana aja lo? Ada yang nyapa gue. Gak lama gue cari sumber suaranya, itu si Soleh ternyata. Gak kemana-mana leh. Jawab gue malas. Dia duduk dekat gue. Udah makan lo nih? Gue denger dari anak-anak lo gak mau makan. Gue udah makan. Jawab gue datar. Gue kenapa sih ya? Gue sakit gak sih? Celoteh gue sendirian. Lama-lama gregetan. Kesel. Gue tinggal aja itu orang. Gue masuk ke dalam. Pusing mending tiduran. Di dalam gue bengong lagi sambil tiduran. Gue terus mikirin gue kenapa ya? Jangan-jangan gue sakit. Terus pikiran itu ada di otak gue. Kayak ada orang yang ngomong gitu terus. Bingung dah gue. Gak lama si Soleh masuk lagi nyamperin gue. Dia duduk di pinggir kasur dekat kepala gue. Ngi, lo kenapa sih? Masih terus pertanyaan itu yang dia tanya ke gue. Gak apa-apa. Gue sakit gak sih? Kok orang-orang pada aneh sama gue? Gue coba tanya balik ke dia. Lah, lo katanya lo kenapa? Jawab si Soleh. Lah tahu. Gue juga bingung. Jawab gue kesel. Sambil lebah posisi tidur,
Gue males lihat orang. Terus si Soleh gue punggungin. Gak tahu kenapa gue jadi ngantuk banget. Sekedar info, setiap Fangi bilang, gue kenapa ya, gue sakit gak sih? Itu posisi yang dia ucapin kenceng. Pakai nada kesel, Fangi jadi temperamen. Semua orang dipelototin di rumah, kayak gak kenal gitu sama keluarga ataupun teman-temannya. Fangi juga udah gak pernah nyentuh nasi, gak mau makan sama sekali. Terus aja ngoceh sendiri setiap hari, sambil giginya dikencengin kayak orang geregetan. Kerjanya bengong terus, ngoceh setiap hari. Saat berulang-ulang dia ngoceh, kelihatan bingung sendiri. Dan obrolan Fangi sama si Soleh, terakhir kali Fangi mau diajak ngobrol, besoknya Fangi udah gak pernah jawab sama sekali pertanyaan dari orang lain sampai akhir umurnya. Harapan menjadi kenangan. 3 hari ini bakalan jadi 3 hari yang gak bakal gue lupain seumur hidupku. Dari awal gue bantu Fangi sampai hari ini, gue inget dan nulis semua tentang Fangi lagi. Gue tahu lo udah bahagia di atas sana. Lo tinggalin gue nih, gue kesepian. Sebelum terlambat Bu, kasih saya kesempatan buat bawa Fangi pulang. Saya berusaha yang baik. Insya Allah dikasih jalan Bu. Pinta gue ke si ibu. Di sela tangisannya, ibu Fangi ngeliatin gue. Gue agak kikuk diliatin ibu Fangi kayak gitu. Gak ngerti juga maksud tatapannya apa. Gak lama kemudian, ibu Fangi berdiri masuk ke dalam kamarnya. Mungkin dia tetap gak bakal ngizinin gue buat kesana. Gue cuma tatapan samar Umar dan teman-teman yang lain. Ini Dek, alamat lengkap pesantren tempat Fangi berobat. Semoga ada jalannya supaya Fangi bisa sembuh ya Dek. Ucap si ibu sambil memberikan secari kertas bertuliskan sebuah alamat. Insya Allah Bu, kita berusaha aja semua sekuat tenaga. Hasilnya biar Allah yang mutusin ya Bu. Jawab gue sambil ambil alamat itu dari tangan si ibu. Mar, ayo cabut, kata gue sambil berdiri pamit ke semua orang. Oh iya, tolong semua teman-temannya yang ngedaki diajak kumpul di sini semua ya. Apalagi si Boim itu harus benar-benar ada. Pesan gue sebelum meninggalkan rumah Fangi. Lo tunggu di rumah aja Bang, gue ambil mobil ya, kata Umar sambil menyalakan motornya. Sip Mar, makasih ya, jawab gue sekenanya. Sebenarnya gue lagi mikirin orang yang ambil batu. Gue harus cari cara gimana balikin itu batu yang diminta sama makhluk gaib tersebut. Jadi gue gak terlalu fokus sama omongan Umar tadi. Gue nyampe rumah duluan. Di rumah gak berhenti, jantung gue deg-degan mikirin Fangi. Dengan semua pikiran gue yang campur aduk. Pokoknya Fangi harus sembuh. Gue terus berucap seperti itu di dalam hati. Akhirnya gue dengar suara mobil di luar. Gue tengok ternyata itu si Umar. Gue langsung nyamperin dia ke depan. Lo tahu daerahnya kan Mar? Tanya gue. Hah? Ya udah, cepet masuk, jawab si Umar. Di jalan gak berhenti gue berdoa. Semoga Fangi masih kuat. Semoga Allah ngasih jalan. Intinya niat gue kan baik. Gue yakin pasti dimudahkan jalannya kok. 9 November 2014, 3 hari sebelum kematian. Akhirnya gue sampai jam 1:15 dini hari. Gue kaget pas turun dari mobil. Ibu Fangi bilang alamat ini pesantren tempat Fangi diruqyah. Tapi yang gue lihat ini bukan pesantren. Gak ada gerbang gede, gak ada pelang tulisan pesantren, gak ada santri, dan gak ada apapun. Gue cuma lihat ini perkampungan biasa. Perkampungan rumah-rumah kecil yang berdempetan. Jalan-jalan setapak, gak ada nuansa Islami pondok pesantren. Lo yakin ini tempatnya Mar? Coba lo telepon bokapnya Fangi deh. Dikasih kan tadi nomornya? Pinta gue ke Umar. Ini lagi gue telepon Bang, bentar ya, jawabnya. Assalamualaikum Pak, ini saya Umar Pak, posisi saya ada di pinggir jalan bla bla bla. Gue gak nyimak lagi pembicaraan si Umar. Gue coba lihat keadaan sekitar perkampungan tersebut. Gue masih heran, kok ada ya pesantren di tempat kayak gini. Gue juga dulu pernah mondok di lingkungan pondok gue yang asri gak angker kayak gini. Bang, bener ini tempatnya?
Nanti kita lurus ke sana, ada masjid. Terus belok ke kiri, kata bapaknya Fangi. Umar menjelaskan rutenya sama gue. Ya udah, gas lah, jawab gue. Sesampai di depan masjid, gue masih terus lihat di sekitar gue. Fix, ini bukan pesantren. Mana ada pesantren kayak gini? Mar, menurut lo ini pesantren bukan sih? Kali aja gue yang bego gak tahu pesantren. Tanya gue ke si Umar sambil cengengesan. PA lu, mana ada pesantren kayak gini bang? Jawabnya sambil ketawa. Sempet-sempetnya gue dan si Umar bercanda. Emang anak bangke kalau ngomong gak ada akhlak. Sesampai di depan masjid, gue masih terus lihat di sekitar gue. Fix, ini bukan pesantren, mana ada pesantren kayak gini. Mar, menurut lo ini pesantren bukan? Kali aja gue yang bego gak tahu pesantren. Tanya gue ke Umar sambil cengengesan tentunya. PA lu, mana ada pesantren kayak gini bang? Jawabnya sambil ketawa. Sempet-sempetnya gue dan si Umar bercanda. Karena akses jalan ke dalam makin kecil, akhirnya mobil diparkir depan masjid. Gak lama gue sama Umar ngelihat ada seorang bapak nunggu di pinggiran sambil melambaikan tangan. Itu pasti bokapnya Fangi. Kita samperin deh itu bapak. Duh pak, maaf ya, jadi ngeganggu pagi-pagi gini. Gak apa-apa kok mas, saut si bapak sambil ngucek-ngucek matanya. Kelihatan kalau si bapak kebangun dari tidurnya. Kok bapak segini? Kok jam segini datangnya? Saya kira agak siang gitu datangnya. Tanya si bapak agak heran. Iya pak, saya khawatir sama Fangi. Terus Fanginya ada di mana pak? Tanya gue, coba mengalihkan rasa penasaran si bapak. Oh gitu, lewat sini mas. Si bapak nunjukin jalan. Gue sama Umar ngikutin dari belakang sambil tatap-tatapan. Mungkin masih aneh sama yang namanya pesantren kali ini. Ini tempatnya mas. Si bapak tiba-tiba berhenti di depan bilik kayu warna biru. Di sini pak? Tanya gue sambil garuk-garuk kepala. Iya mas, jawabnya sambil buka pintu bilik itu. Setelah berhari-hari, gue pengen ketemu Fangi. Akhirnya hari ini gue bisa ngeliat dia. Gue lihat Fangi tiduran di ujung ruangan itu. Tangannya lagi nunjuk ke atap langit-langit. Gue masuk ke ruangan itu, baunya campur aduk. Susah dijelasin. Gue lihat di sekeliling ruangan itu gak ada apapun, cuma tikar dan kasur lipat yang sedang digunakan Fangi. Gak ada tulisan ayat-ayat suci, gak ada yang didampingi Fangi dan bapaknya. Ini pengobatan alternatif, tanya gue dalam hati. Gue duduk di samping Fangi. Ya Allah, tangan Fangi kurus kering. Gue lihat tangannya luka-luka. Malah hampir sebagian tulang tangan Fangi udah kelihatan, seperti bekas gigitan. Gue lihat mulutnya luka-luka, berdarah. Yang paling sedih gue lihatnya, mulutnya Fangi disumpel pakai sendal jepit. Ini manusia, tapi kenapa diperlakukan kayak hewan? Matanya kosong melotot natap langit-langit. Badannya bergetar gak berhenti. Tangan kanannya kejang-kejang dan tangan kirinya selalu menunjuk ke arah atas. Fangi. Gue coba memanggil namanya. Sama sekali gak ada respon. Matanya sama sekali gak ngelirik ke arah suara gue. Percuma mas, Fangi udah gak kenal siapa-siapa, jawab si bapak. Gue diem pegang kepalanya. Gak sadar air mata gue netes. Mungkin ini pemandangan paling bikin gue sedih seumur hidupku. Di depan gue ada teman baik gue, yang biasanya gue liatin aja. Dia udah heboh sendiri. Dia selalu ketawa-tawa ketika gue panggil. Dia yang sering ngeganggu gue kalau gue lagi bengong sendiri. Hari ini gue gak dapet itu semua. Dia sama sekali gak bergerak ngedenger gue manggil namanya. Seakan-akan dia ada di dunia lain yang gak bisa gue masukin. Sebenarnya apa maksud dari semua ini ya Allah? Kenapa orang baik kayak dia harus ngerasain kayak gini? Emang apa salah ini orang? Sampai harus ngerasain hal yang menurut gue menyakitkan seperti ini. Pak, di sini tempat Fangi diruqyah. Kok gak ada orang? Tanya gue sambil ngelap air mata di muka gue.
Bukan di sini, Mas. Orang-orang yang ngeruqyah di sana. Mereka bacanya bareng-bareng sehabis sholat maghrib. Terang si bapak sambil berjalan menunjukkan arah ruangan tersebut dari depan pintu bilik tersebut. Di sana, Pak? Tanya gue keheranan. Ya, di sana, Mas. Jawabnya. Bayar berapa, Pak? Maaf. Tanya gue. Semalam 700, Mas. Sekalian sama tempatnya. Bapak menjelaskan. Ya ampun, Pak. Udah berapa lama Bapak di sini? Padahal Bapak tahu Fangi nggak ada perubahan di sini, Pak. Gerutuku kesal. Saya sudah nggak tahu harus kemana lagi, Mas. Saya pasrah. Udah berapa banyak orang pintar yang saya datengin tetap nggak ada hasil. Jawab si Bapak dengan nada lemas. Tolong siapapun yang baca ini, kalau punya teman, saudara, ataupun keluarga sendiri yang kalian sayangi, buka mata, buka pikiran. Berdoa dan berusaha emang harus, tapi jangan sampai bikin kalian gelap mata. Banyak di luar sana yang sering memanfaatkan kesusahan kita demi keuntungan mereka sendiri. Gue gak bilang ini baik atau salah, ini hitam atau putih, ini sesat atau tidak. Tapi tolong, buka pikiran kalian. Kalau kalian lihat ada yang aneh atau yang ada yang salah, tinggalin tempat itu. Apalagi kalau harus mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak masuk akal. Tinggalin itu. Masih banyak jalan selama kita masih mau berdoa dan berusaha. Gue balik lagi duduk di samping Fangi. Gue lihat dia bergerak seperti sedang berontak melepaskan sesuatu. Sambil tangannya menunjuk ke atas dan matanya melotot. Gue pegang tangannya. Dia menepis tangan gue dan kembali berontak seperti tadi berulang-ulang. Jarak antara dia diem dan berontak kurang lebih cuma 1 menit. 1 menit dia diem, lalu selanjutnya dia akan berontak seperti ketarik lagi. Dan itu terjadi semenjak Fangi udah gak pernah sadar. Pak, ini Fangi gak apa-apa? Coba gue tanya ke bapaknya Fangi. Dia cuma ngejawab, gak apa-apa kok, Mas, emang udah sering kayak begitu. Sedih gue dengarnya. Kelihatan si bapak udah gak punya daya dan usaha lagi. Mungkin udah mentok juga sama semua usaha yang udah dia coba. Sampai akhirnya terlihat seperti membiarkan keadaan anaknya. Gue rangkul lagi kepala Fangi. Gue taruh di kedua paha gue. Biar dia berontak tetap gue pegang kenceng. Gue deket dia. Gak rela nih. Gue gak rela lihat lo kayak gini. Ya Allah, tolong kasih tahu gue harus berbuat apa malam ini. Tolong sadarin Fangi ya Allah. Gue cuma bisa ngebatin itu. Gak lama gak tahu gimana caranya dan gimana datangnya. Semakin gue peluk Fangi, gue dapet beberapa potong gambaran. Ketika Fangi berontak, gue lihat Fangi ngelihat dirinya sendiri terkurung di dalam gua. Dan dia sedang berusaha manggil dan narik dirinya sendiri keluar dari gua itu. Dan anehnya, Fangi yang di dalam gua melihat dan menangis. Fangi di dalam gua bisa ngelihat Fangi yang coba narik dirinya sendiri. Pikir gue dalam hati. Padahal waktu itu sebelum gue ketemu Fangi di sini, gue coba terawang dan meraga ke sana. Gue ngelihat di sana Fangi sama sekali nggak lihat gue, walaupun gue teriak manggil namanya. Di sini gue ngerti. Di balik tiap 1 menit Fangi selalu berontak melotot dan gregetan ngamuk sambil nunjuk ke atas itu berarti dia lagi marah dan berusaha keras untuk narik lagi dirinya yang terkurung di dalam gua. Sungguh besar kuasanya, gak disangka dan gak diduga. Allah ngasih petunjuknya. Terima kasih ya Allah, gue bakal berusaha selamatin temen gue ini. Ucap gue dalam hati. Mar, ayo bawa Fangi ke mobil. Bantu bawain barangannya, biar gue gendong si Fangi, kata gue. Gue lihat Umar masih bengong ngelihat Fangi. Mungkin dia kaget juga baru pertama kali ngelihat hal kayak begini. Woi Umar. Gue panggil lagi Umar dengan nada yang lebih keras. Iya bang, maaf. Jawabnya sambil merapelkan kasur bekas Fangi. Pak, kita pulang sekarang yuk. Gak jelas di sini pak, gak bakal nyembuhin Fangi juga. Kasihan Fangi pak, takut badannya dia udah gak kuat lagi. Pinta gue ke si bapak. Tapi mas, nanti di sini gimana? Tanyanya. Mungkin bapaknya Fangi masih berharap kalau di sini mereka bisa nyembuhin Fangi. Makanya gue lihat ada sedikit keraguan di muka dia.
Nanti biar saya yang ngomong sama orangnya, Pak. Jawab gue sambil menggendong Fangi keluar dari ruangan itu. Umar dan bapaknya Fangi nyusul gue dari belakang. Sampailah kami di ujung jalan tersebut. Gak lama kami bertemu dengan seseorang. Mau dibawa kemana ini orang? Tanya orang tersebut melihat ke arah gue sambil menutup arah jalan yang bakal gue lewatin dengan badannya. Mau saya bawa pulang? Gak jelas di sini. Jawab gue dengan nada kesal. Kalau dilihat-lihat, ini orang kayaknya yang ngurusin pengobatan Fangi. Dia pakai sarung, rambutnya panjang dengan kaos oblong, dengan badannya yang lebih tinggi dari gue dan agak besar. Gak bisa mas, ini pasien masih dalam pengawasan saya. Jawabnya coba meyakinkan kami. Pak, Mar, tolong digendong dulu Fanginya. Jawab gue sambil menyerahkan Fangi ke mereka berdua. Tolong sadar ya pak, apanya yang pengobatan? Kalian ngeruqyah Fangi. Emang kayak begitu model ngeruqyah? Gak ada ceritanya orang di ruqyah beda tempat pak. Kalian di sana dan Fangi dibiarkan di ruangannya. Celetuk gue. Di mana-mana orang di ruqyah itu ada di tengah-tengah orang yang ngebacain ayat ruqyah. Kalau yang bapak lakuin sekarang ini ngaji, bukan ngeruqyah. Jawab gue dengan nada tinggi. Gak lama 2 orang lagi datang menghampiri kami. Ada apa ini pak Ustadz? Tanya mereka berdua. Ustadz? Tanya gue kepada mereka. Lu dipanggil Ustadz? Sadar diri. Jangan cuma bisa memanfaatkan orang lain aja. Jangan pernah buka pengobatan kalau lo sendiri gak paham sama ilmu. Apalagi bawa agama. Bubarin ini alternatif. Gue doain semoga lo ngerasain apa yang temen gue rasain saat ini. Gue mau tahu, nanti lo bisa ngelewatinya apa enggak? Jawab gue lagi. Bahasa gue mulai gak sopan ke ini orang yang dibilang Ustadz. Gue udah emosi banget. Kalau emang harusnya berantem ya ayo ribut dulu aja. Urusan menang kalah belakangan. Yang penting temen gue keluar dari tempat sialan ini. Sama sekali gak ada jawaban dari ini Ustadz. Padahal gue tunggu dia mau jawab apa lagi. Nyatanya dengan diamnya dia udah ngejawab semua pertanyaan gue. Dia bukan Ustadz. Udah biarin aja, katanya pada 2 orang muridnya. Saya gak mau tanggung jawab kalau nanti ada apa-apa saat pasien ketika keluar dari pesantren ini. Jawab si Ustadz menegaskan. Saya yang tanggung resikonya. Jawab gue dengan tegas. Sambil gue gendong Fangi dari tangan si Umar dan bapaknya. Lalu gue dan yang lain ngelewatin Ustadz itu melanjutkan perjalanan ke parkiran masjid di ujung jalan ini. Sesampainya di parkiran masjid, Mas, beneran gak apa-apa? Tanya bapaknya Fangi. Pak, kita cari jalan lain bareng-bareng ya. Insya Allah ada jalannya. Jawab gue coba menenangkan bapaknya Fangi. 10 November 2014.